kelemahan kita dari sisi digital untuk melakukan social engineering atau social engineering attack istilahnya. Pura-pura menjadi Anda, kemudian mengirim email ke orang lain, meminta uang atas nama Anda dan sebagainya. Kemudian berhati-hati dengan posting online Anda. Jangan pernah berusaha membuat suatu profil berita bohong, jangan pernah membuat hoax dan sebagainya. Usahakan tidak pernah, Bapak Ibu sekalian. Ingat, sekali tertulis tidak akan sangat sulit sekali untuk bisa kita hilangkan dari internet. Pilih dengan hati-hati gambar yang Anda bagikan. Jangan memuat yang bersifat privacy. Contohnya, memotret rumah dengan nomor rumah dan tagging alamatnya. Simple. Padahal itu bisa menyebabkan orang yang ingin tahu Anda langsung bisa tahu rumah Anda. Kemudian foto mobil Anda dengan plat nomor terlihat. Itu berbahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Okay? Kemudian terkait dengan dasar-dasar keamanan online untuk rekan-rekan pelajar, ya. Jaga rahasia informasi pribadi Anda. Jangan suka mengumbar nama, alamat, tempat tanggal lahir dengan semudah itu. Ya. Hanya diberikan kepada portal pembelajaran dari sekolah Bapak, rekan-rekan sekalian, pelajar sekalian. Perhitungkan konsekuensi jangka panjang. Jangan pernah meniru, mencontek, atau memanfaatkan media digital dengan tidak mestinya. Karena sekali hal ini terekam, sekali lagi saya berulang-ulang menyampaikan, ini sangat sulit sekali dihapuskan. Situs web mungkin membagikan atau menjual informasi Anda. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda menyampaikan informasi secara detail tanpa tahu ini tuh layanannya siapa yang punya, bagaimana kredibilitasnya dan sebagainya. Percayai naluri Anda. Ya. Kalau Anda merasa nggak yakin ini kayaknya ini bohong nih, lebih baik nggak diikutin. Ya. Kemudian laporkan perilaku buruk tersebut kepada orang-orang yang Anda percaya, orang tua Anda, guru Anda, dan juga rekan-rekan sekitar yang Anda percayai. Kemudian gunakan situs e-learning yang dikelola resmi oleh sekolah, negara, atau perusahaan penyelenggara pendidikan yang sah dan terdaftar. Jadi ini yang penting diperhatikan. Kemudian media sosial yang lebih aman, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan berulang kali, hati-hati, dan saya menambahkan sedikit, tetap pada batasan dan pantau terus anak-anak kita, jangan sampai mereka lengah, ya. Ajarkan kesopanan digital, ingat tidak ada beda dalam komunikasi di internet dengan dunia nyata. Gunakan nama pengguna yang aman, jangan membuat kata-kata yang bersifat rasis, kemudian juga ada isu-isu terkait dengan nama-nama yang kurang senonoh dan sebagainya. Berhati-hati dengan layanan lokasi, jangan share location setiap saat, izinkan layanan tertentu mengakses location Anda, hati-hati sekali. Hanya share location Anda kepada orang yang Anda ketahui atau kepada aplikasi yang Anda benar-benar yakin. Pastikan tahu cara melaporkan penyalahgunaan. Anda harus tahu Kominfo menyediakan layanan, Polri menyediakan layanan, dan juga paling dekat adalah orang tua Anda ketika terjadi penyalahgunaan. Sebelumnya udah ngambil udah duduk. Nah, ini adalah sebuah belum ngambil. Oke, ngambil oleh prodi apa nih? Microsoft dan PS perbankan heboh. Ini diisi dulu. Nanti nomor HP jangan lupa diisi di bawah ini. Nomor HP aktif. Ini menunjukkan bagaimana sebuah negara itu dilihat dari kematangan mereka dalam melakukan diisi formulirnya, fotokopi di baring bawah untuk Asia-Pasifik. SKTL atau ijazah. Itu nanti di fotokopi 3 lembar dan legend. Langsung dong, rame banget. 3x4 6 lembar. Indonesia lu ada fotokopi Instagramnya diserang habis-habisan, ya. Tanpa saya juga memanfaatkan sesi ini untuk menjelaskan, mengklarifikasi kembali. Dari sharing tadi itu, Disability Index itu adalah sebuah questionnaire model yang dikirimkan pada ratusan ribu orang, yang intinya itu adalah memiliki kriteria untuk melihat seberapa seseorang itu merasa dirinya itu aman di internet dan juga berlaku baik. Ya. Nah, yang menarik adalah dari sisi Digital Society Index Indonesia, Civility Index, remaja itu 68% itu merasa oke, nggak ada isu, dan mereka betul-betul tidak berkontribusi terhadap hoax dan sebagainya. Tapi yang celaka adalah bapak ibu kita, kita semua yang udah dewasa, ya. Ternyata ini yang mengkontribusi untuk 83% melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Ucapan-ucapan yang bersifat menyakitkan, hoax, penghasutan dan sebagainya yang terjadi gitu. Dan kita sama-sama tahu kalau kita lihat di berita, di sosial media pada saat dulu pemilihan presiden ataupun juga pertentangan satu sama lain antar golongan itu terlihat sekali luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Extreme pain, Bapak Ibu sekalian. 15 poin kita turun dan orang-orang itu mengatakan bahwa mereka merasa tersakiti dengan ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh, mohon maaf, golongan remajanya negara kita, gitu ya. Nah, ini jadi bukan
bukan sidang artinya ini nanti suatu betul, hal yang wah berarti sidang Microsoft nanti ngaco, bukan. kalau ada Tapi ini itu sesuatu yang perlu habis kita refleksikan baru kembali. semester 1 tuh. Ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita optimalkan kembali. Lalu apakah itu fundamental totally kita Namanya jelek semua? nyari-nyari data Tidak. lagi. Artinya adalah secara overall 33% dari total responden mengatakan kita masih oke kok. 36% mengatakan Sanksi ya, kayak netral, sisanya 32% mengatakan bahwa kondisi memang nggak apa-apa internet kalau atau fotokopi sosial nggak media di Indonesia masuk itu lah nih kebanyakan nanti kurang diminta sehat. yang Nah ini kalau bisa moga yang aslinya menjelaskan hilang maksud juga. dari Digital Civility Index yang kami jelaskan, yang Memang kami nanti waktu rilis pemberkasan di kamu seluruh dunia sidang dengan sempro tujuan untuk memberikan awareness kepada kita semua bahwa kita sangat penting sekali memahami perilaku untuk tetap aman di dunia internet, dan ini mencerminkan budaya kita sebagai suatu bangsa, gitu ya. Baik. Kemudian terakhir, apa itu intimidasi online atau cyberbullying? Ini yang ingin saya tekankan juga, dan ini merupakan salah satu bagian safety. Ya. Hati-hati, jangan pernah mengirim dan memposting pesan yang kejam, memalukan, atau tidak benar. Ya, kita bilang bahwa si ini, mohon maaf ya, saya mengartikan contohnya, si ini kawin lari dengan ini, padahal belum tentu juga, gitu ya. Tidak ada bukti dan sebagainya. Orangnya sudah tersakiti, Anda bisa dituntut. Ya. Mengungkapkan rahasia yang tidak sebadan mestinya, gitu ya. Misalkan, yang ini kerjaannya seneng banget kalau setiap hari Sabtu makan petek misalnya, padahal orang itu tidak terima nih. Ini undang-undang ITE kita sangat-sangat mengadopsi kemungkinan orang merasa tersakiti gara-gara ucapan kita, mematikan karakter seseorang, meniru seseorang, ya, dan juga berpura-pura berteman dengan seseorang. Ini bahaya sekali. Itu cyberbullying. Ada orang-orang yang sengaja dekat dengan orang tertentu, ketika udah dekat dimatiin. Maksudnya dimatiin di sini dibuat hatinya drop down seperti itu. Ini harus hati-hati sekali. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi cyberbullying ini? Abaikan, hapus, dan blokir. Itu kunci yang pertama. Jadi pastikan kalau Anda merasa dibully dan segala macam, hapus saja komennya. Nggak usah dikomenin lagi, nggak usah dilihat lagi. Nothing. Itu yang pertama. Kedua, mencari dukungan. Ngobrol dengan teman-teman dekat, sahabat, bapak orang tua. Katakan bahwa Anda mendapatkan masalah di sini. Itu adalah langkah pertama, berkonsultasi. Jangan diam. Kemudian berkontribusi pada budaya kebaikan. Artinya, ketika seseorang berusaha menjelekkan kita, stay with the positive way untuk memberikan bantuan agar orang itu sadar bahwa yang dia lakukan itu kurang baik. Oke? Ya, jadi seperti itu. Kemudian, kesimpulan dari paparan saya sekarang adalah dari sisi cyber safety atau digital safety, kunci yang pertama adalah lindungi diri Anda dan keluarga Anda. Ini betul-betul sangat-sangat penting untuk dilakukan dan dipahami bahwa internet itu adalah sesuatu yang sangat baik, tapi juga di dalamnya penuh dengan hal-hal yang perlu kita waspadai. Ini selalu mengingatkan. Kedua, pahami internet sebagai media informasi yang beragam dan harus dimanfaatkan secara bijak. Ya. Jadi pastikan Anda tahu apa yang Anda klik, pahami dan sadari bahwa Anda lihat kiri kanan Anda tidak ada orang, Anda lihat di belakang Anda tidak ada siapapun, tapi setiap yang Anda klik, Anda kunjungi, website-website yang tidak seharusnya Anda kunjungi, itu semua terekam. Percaya sama saya, Bapak Ibu. IP-nya ada di mana, kemudian walaupun Anda pakai VPN sekalipun, kita bisa ada caranya untuk bisa detect sampai sejauh itu. Artinya berperilakulah sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, memastikan perangkat tetap terjaga keamanannya. Update. Hindari penggunaan software bajakan. Gunakan software resmi sehingga Anda bisa mendapatkan update secara reguler. Yang keempat, ajari dan lindungi anak-anak tentang konsep privacy. Itu yang paling penting. Ya. Jangan mentang-mentang kita bebaskan anak-anak kita cepat-cepat pakai handphone, kita nggak tahu mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Ya. Mereka pastikan bilang bahwa digital footprint, apa yang Anda tulis di sini tertulis selamanya. Orang bisa screen capture, dia simpan di handphone dia sebarkan lagi ketika Anda sudah dewasa. Itu akan sangat mengganggu Anda sekalian. Ya. Kemudian juga hati-hati cyberbullying, ini jangan dianggap enteng, banyak sekali orang yang stress out di situ, dan konsekuensi dalam sosial media. Jangan anggap enteng interaksi di sosial media, pastikan Bapak Ibu selalu berpikir ketika memposting sesuatu. Jangan meremehkan orang, jangan mengintimidasi suatu golongan, usahakan sharing sesuatu yang bersifat positif. Karena itu akan membaik dan memberikan vibe positif kepada setiap orang yang mengenal Bapak Ibu sekalian. Dan silakan kunjungi microsoft.com UNUS Online Safety. Di situ banyak sekali guidance dari kami untuk melakukan penegakan cyber safety di tempat Bapak Ibu sekalian, di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Silakan dibaca, dan juga bisa kunjungi YouTube. Di situ ada sebuah video yang menarik tentang apa saja yang perlu Anda ketahui ketika melakukan aktivitas online dan menjaga keamanan Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan aktivitas online. Saya rasa itu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Wasmana yang telah menyampaikan materi dari segi digital safety mengenai internet sehat dan juga aman saat belajar online ya. Tadi ditekankan kita harus melindungi diri sendiri dan juga keluarga kita, dan juga harus bersikap bijak dalam bersosial atau bersikap di dunia digital, karena itu merupakan tempat yang beragam, beraneka ragam informasi, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sana, tapi kita harus bisa memilihnya, mana yang baik, mana yang tepat untuk kita, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Mohon izin Bapak untuk tetap ada di webinar ini, karena nanti akan bergabung kembali di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama materi yang luar biasa dari kedua narasumber kita pada siang hari ini, dan juga tentunya menambah wawasan bagi kita. Semoga kita bisa semakin cakap di dunia digital sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu peningkatan kecakapan digital di masa pandemi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingatkan Bapak dan Ibu peserta untuk menginstal aplikasi Siberkreasi, mengikuti Instagram dan juga Facebook @siberkreasi, dan juga jangan lupa untuk menonton video-video makin cakap digital dengan berbagai tema di YouTube channel Siberkreasi. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang terintegrasi dengan OVO, GoPay ataupun Dana, karena nanti akan dipilih 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher e-money, dan juga keempat orang terpilih nanti akan berkesempatan untuk bertanya langsung dengan keempat narasumber kita pada hari ini, dan keenam orang lainnya nanti akan diumumkan di sesi akhir acara. Dan juga untuk link absensi nanti akan dikirimkan di sesi terakhir saat sudah mau penutupan. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan untuk tetap mengikuti webinar ini hingga selesai dengan tertib dan khidmat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Fadlan Satya Siregar SSTP. Beliau merupakan PNS dan juga Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Tengah, dan beliau akan menyampaikan materi mengenai digital skill di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya masih berhubungan dengan kedua materi sebelumnya, dan kita akan tersambung dengan Bapak Fadlan Satya Siregar. Selamat siang.